Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Penguji UKIN PPG dalam jabatan P4 LPPK IAIN Curug. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahil, NIM 25584600711, mahasiswa PPG dalam jabatan P4 tahun 2025 LPTK IAIN Curug. Saya akan melakukan praktek pembelajaran mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 7 dengan tema menggapai kebahagiaan dengan sabar dan syukur, menggunakan pendekatan discovery learning di MTS Darmaniyah. Demikian dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa dengan harapan semoga pelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ighfirli wa li walidayya. Berdoa besar. Baiklah, sebelum kita memasuki materi pelajaran hari ini, saya absen dulu ya. Salman Al-Farisi. Hadir. Mana orangnya? Aril Ardiansyah. Sakit. Riko Aditya. Izul Fahri. Mai Syaroh. Mufidah A. Mufidah B. Ulfatun Hasanah. Elizatul Umamiyah. Sofi Liana. Rafiqatul Zahra. Siti Khofafatul Iza. Sakit. Ferdi Kurniawan. Kita doakan semoga yang sakit segera sembuh, sehat kembali agar bisa mengikuti pelajaran seperti biasa. Baiklah, sekarang mari kita nyanyi lagu nasional dengan judul Indonesia Raya. Semuanya silakan berdiri. Sudah siap? Siap. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu.
Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Selanjutnya saya cek kelengkapan seragam kalian. Lengkap semuanya ya? Ya. Pakai sepatu semuanya? Ya. Yang rapi, baju yang rapi, kopiah, kerudung, kelas bersih juga ya? Ya. Alhamdulillah. Baiklah, kita hari ini akan belajar bab 4 tentang menggapai kebahagiaan dengan sabar dan syukur. Namun sebelumnya saya akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran hari ini. Yang pertama yaitu siswa mampu menjelaskan pengertian daripada sabar dan syukur. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi dalil Al-Quran dan hadis tentang sabar dan syukur. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan keutamaan sabar dan syukur. Terus yang keempat, siswa mampu menunjukkan sikap sabar dan syukur dalam kehidupan sehari-hari. Itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Sebelum melanjutkan pelajaran hari ini, saya akan bertanya tentang pelajaran sebelumnya. Pada minggu lalu, ada yang masih ingat pelajaran minggu lalu tentang apa? Ya, tentang optimis. Apa arti optimis itu? Saya Ustaz. Ya, Fahri? Optimis adalah sikap penuh dengan keyakinan tinggi dalam menghadapi permasalahan kehidupan di dunia. Optimis adalah sikap yang penuh keyakinan tinggi dalam menghadapi permasalahan kehidupan di dunia. Apa lawan kata optimis? Ya, Sofi? Adalah pesimis. Jadi hidup kita harus optimis. Jangan jadi orang yang pesimis. Itu pelajaran minggu kemarin, minggu lalu. Baiklah, sekarang kita masuk pada pembelajaran kita hari ini tentang menggapai kebahagiaan dengan bersabar dan bersyukur. Ada yang tahu arti daripada sabar? Ya Ustaz. Ya, Farisi. Sabar artinya tabah dalam menghadapi segala cobaan. Sabar adalah Tabah dalam menghadapi segala cobaan. dalam menghadapi segala cobaan. Bagus. Ada yang tahu arti daripada syukur? Ya Ustaz. Ya, Farisi lagi. Syukur artinya mengucapkan alhamdulillah Ustaz. Syukur artinya mengucapkan Alhamdulillah. kalimat alhamdulillah. Bagus.
Kapan kira-kira kita harus bersabar? Ya, silakan. Saat kita terkena musibah. Terus kapan kita harus bersyukur? Ya. Kalau kita mendapat nikmat seperti saat mendapat juara kelas misalnya, itu merupakan sebuah nikmat, maka kita harus bersyukur. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit tentang menggapai kebahagiaan dengan bersabar dan bersyukur. Bersabar artinya bersikap tenang dan menahan diri dari emosi, keinginan, atau tindakan tergesa-gesa saat menghadapi kesulitan, cobaan, atau musibah. Tujuan bersabar yaitu menjaga hati tetap teguh, tidak mengeluh, dan tetap taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham, Ferdi? Paham? Mengerti? Jadi bersabar artinya bersikap tenang dan menahan diri, saat menghadapi kesulitan, cobaan, atau musibah. Artinya yang terpenting bersabar artinya tenang dan menahan diri. Terus kemudian bersyukur. Bersyukur artinya mengucapkan rasa terima kasih dan mengakui segala nikmat yang telah diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik secara lisan, hati, atau perbuatan. Namun kebanyakan dari kita memahami bersyukur hanya dengan mengucap kalimat alhamdulillah, belum memahami dengan perbuatan ataupun sikap. Bagaimana seharusnya kita bersyukur dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan menggunakan nikmat yang kita peroleh dengan sebaik-baiknya, digunakan pada hal-hal yang bermanfaat, digunakan kepada hal yang positif. Terus cara bersyukur. Yang pertama, hati. Bagaimana hati bersyukur? Yaitu merasa puas, tenang, dan bahagia dengan apa yang ada. Maka itulah hati kita bersyukur. Terus yang kedua, cara bersyukur lidah, mengucapkan kalimat alhamdulillah. Maka bisa dikatakan kita bersyukur dengan mengucap alhamdulillah. Terus dengan bersyukur dengan perbuatan, menggunakan nikmat tersebut untuk hal-hal positif, seperti kesehatan untuk beribadah, harta untuk bersedekah, dan waktu luang untuk kegiatan yang bermanfaat. Paham? Selanjutnya, manfaat sabar dan syukur. Yang pertama sebagai fondasi iman, memperkuat keimanan dan ketakwaan. Yang kedua, kehidupan bermakna, membuat segala tindakan dan kehidupan terasa lebih bermakna. Ketenangan hakiki, mencapai kedamaian batin yang sejati. Ridho Allah, menuntun pada ridho dan cinta sang pencipta.
kemenangan dunia akhirat, meraih kebahagiaan yang abadi. Ketenangan hati adalah merupakan daripada kunci kebahagiaan dunia dan akhirat. Paham? Selanjutnya dalil Al-Quran tentang sabar dan syukur. Surat Al-Insan ayat 12 yang artinya, dan dia memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka dengan surga dan pakaian sutra. Maka nanti orang-orang yang bersabar dalam menghadapi kehidupan dunia akan dimasukkan ke surga dengan pakaian yang bagus seperti sutra. Kemudian surat Al-A'raf ayat 17 yang artinya, jika kamu bersyukur niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu ingkar maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Maka jika kalian bersyukur kepada Allah, maka akan ditambah nikmatnya. Namun jika kamu ingkar, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Paham? Jadi kita harus selalu bersyukur. Karena dalam keadaan apapun kita hanya Allah yang tahu. Pasti apapun yang terjadi tentu yang terbaik bagi kita. Maka wajib kita mensyukuri. Paham? Semoga kita tergolong orang-orang yang penyabar dan suka bersyukur. Sekarang kalian mari kita nyimak video dulu. Sebelum melanjutkan pada diskusi. Mari simak baik-baik. Jelas ya? Cantik kucingnya, Dek. Kucing siapa? Nggak tahu juga, Bang. Adik tadi lihat kucingnya Bapak meong-meong. Jadi adik ambilin makan. Bang, tadi kawan adik bawa pensil bagus loh. Ada gambar Spiderman-nya gitu. Adik mau pensil yang kayak gitu, Bang. Pensil adik udah jelek. Adik, nggak boleh ngomong kayak gitu. Kita harus selalu bersyukur. Alhamdulillah, adik masih punya pensil kan? Masih bisa dibuat nulis sekali belajar. Kamu gunanya pensil itu buat nulis, Dek. Syukuri apa yang ada. Ya, Bang, alhamdulillah. Adik masih punya pensil buat nulis. Yang masih bisa sekolah. Iya, Dek, kita harus selalu bersyukur. Alhamdulillah, kita masih dikasih rezeki sehat, rezeki pikiran yang cerdas, dan banyak rezeki yang Allah kasih ke kita, Dek. Ucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah ya Allah. Kemarin aku juga ada pelajaran tentang bersyukur, Dek. Ada mau dengar gak? Mau, Bang? Nah, ini aku kasih tahu ya, kenapa kita harus selalu bersyukur. Yang pertama, kenapa kita harus selalu bersyukur? Karena Allah memberikan banyak nikmat kepada kita yang nggak bisa kita hitung, Dek. Contohnya, nikmat kesehatan, nikmat penglihatan, nikmat makan dan minum, nikmat kecerdasan, dan banyak nikmat-nikmat yang lain, Dek. Itu semua dari Allah, Dek. Allah yang memberikan kita nikmat-nikmat itu. Jadi kita harus selalu bersyukur. Yang kedua, kenapa kita harus selalu bersyukur? Karena orang-orang yang bersyukur itu akan Allah tambahkan nikmatnya, Dek. Yang ketiga, agar kita berserah diri kepada Allah. Allah sudah memberikan kita anugerah dan nikmat, Dek. Seluruh isi bumi Allah ciptakan untuk kita.
sebagai hamba Allah. Jadi kita harus selalu bersyukur dengan segala nikmat Allah, Dek. Berserah diri itu maksudnya menyerahkan semuanya kepada Allah. Karena kita makhluk ciptaan Allah, kita nggak boleh sombong, angkuh, dan merasa hebat, Dek. Yang keempat, kenapa kita harus selalu bersyukur? Karena agar kita terbiasa untuk menjadi hamba yang selalu bersyukur. Jadi sekecil apapun nikmat yang Allah berikan, kita harus bersyukur. Kita harus yakin semuanya itu dari Allah. Dan yang kelima nih, Dek, kenapa kita harus selalu bersyukur? Karena Allah juga telah menciptakan siang dan malam untuk kita selalu bersyukur atas semua ciptaan Allah. Itu sudah yang orang pelajari. Dari kenapa kita harus selalu bersyukur. Adik ngerti nggak? Ngerti lah, Bang. Alhamdulillah. Kalau ada yang bilang adik benar, berarti adik harus bersyukur juga, Bang. Iya dong. Alhamdulillah Allah karuniakan wajah ganteng dan pikiran cerdas adik. Alhamdulillah. Sudah menyimak barusan? Nah, sekarang kalian diskusikan. Kalian sudah duduk sesuai dengan kelompok kan ya? Sekarang saya bagikan sesuai dengan kelompok. Ini kelompok 1 ya. Kelompok 2 mana? Sana kelompok 2. Di sini kelompok mana ini? Kelompok 2. Sini kelompok 2 semua kan? Iya. Menjadi 3 kelompok ya. Sini kelompok 3. Kelompok 3. Silahkan diskusikan bersama kelompok kalian masing-masing. Sesuai pertanyaan yang ada pada lembar kerja kalian ya. Dan nanti setiap perwakilan dari kelompok untuk mendiskusikan mempresentasikan ke depan. Silakan dimulai diskusi. Diskusikan. Sini kelompok 3 ya. 3 orang.
Sudah? Sekarang dipersilahkan perwakilan tiap kelompok untuk mempresentasikan ke depan. Dari kelompok 1, silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang pengertian sabar dan syukur. Sabar adalah ketabahan menahan diri dari keluh kesah saat menghadapi kesulitan atau musibah. Sementara syukur adalah rasa terima kasih dan ridha atas nikmat yang diterima, yang diungkapkan dengan hati, lisan, dan perbuatan. Keduanya adalah dua sisi mata uang keimanan yang saling melengkapi, di mana sabar digunakan saat mendapat cobaan dan syukur saat mendapat nikmat. Keduanya membawa ketenangan dan kebahagiaan hakiki. Sabar dan syukur bukan hanya sikap yang dianjurkan dalam agama, tapi juga terbukti memiliki manfaat psikologis dan emosional. Kedua sikap ini membantu kita untuk menjalani hidup dengan lebih tenang, menerima segala cobaan dengan kebijaksanaan, dan menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil. Mungkin ada yang mau bertanya dari yang sudah kami sampaikan barusan? Ya, kelompok 3. Apa balasan bagi orang-orang yang sabar dan bersyukur? Baik, balasan bagi orang yang bersyukur sangatlah besar, yaitu pahala tak terhingga, rahmat, petunjuk, ketenangan batin. Dan yang paling utama adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala kenikmatan kekal, di mana mereka akan disambut dengan kemuliaan dan kebahagiaan hati. Karena kesabaran mereka di dunia menghadapi ujian dan rasa syukur atas nikmat yang ada, bahkan nikmat akan terus ditambah. Sekian dari kami kelompok 1. Mohon maaf apabila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kelompok 2. Dipersilahkan perwakilannya maju ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan sedikit mempresentasikan tentang dalil Al-Quran tentang sabar dan syukur. Yang pertama, dalil Al-Quran tentang sabar dan syukur meliputi surah An-Baqarah ayat 153 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Kemudian surah Al-Baqarah ayat 155 yang artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Dan surah Az-Zumar ayat 10 yang artinya, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Ayat-ayat ini mengajarkan bahwa sabar dan syukur adalah kunci menghadapi cobaan, mensyukuri nikmat, dan meraih keberuntungan dari Allah. Dari Al-Quran tentang syukur meliputi surat Ibrahim ayat 7 yang artinya menekankan bahwa
Kemudian menekankan bahwa sedikit syukur dapat memicu kebahagiaan, kurang syukur memicu kecelakaan. Kemudian surah Al-Jasiyah ayat 12, Allah lah yang telah menundukkan laut untukmu agar kapal-kapal dapat berlayar di atasnya dengan perintahnya, agar kamu dapat menjadi sebagian karunia-Nya dan agar kamu bersyukur. Mungkin ada yang mau bertanya dari yang sudah kami sampaikan barusan. Ya, silakan. Mengapa Allah menyuruh manusia untuk selalu sabar dan bersyukur? Oke, Allah menyuruh manusia sabar dan syukur karena keduanya adalah kunci kebahagiaan, ketenangan, dan kekuatan iman untuk menghadapi ujian hidup, melipat gandakan nikmat, serta meraih pertolongan dan pahala tanpa batas dari Allah di dunia dan akhirat, serta agar tidak sombong dan selalu sadar dan akan kebesarannya. Mungkin hanya itu saja. Sekian dari kami kelompok 2. Mohon maaf apabila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kelompok 3 ya. Kelompok 3 dipersilahkan perwakilannya maju ke depan untuk mempresentasikan yang sudah didiskusikan. Silahkan maju ke depan. Sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang keutamaan sabar dan syukur. Keutamaan sabar. Sabar memiliki 4 keutamaan. Yang pertama, ketenangan dan kekuatan. Membantu mengelola emosi negatif, menghadapi tantangan dengan tenang, dan menemukan solusi. Yang kedua, pahala tanpa batas. Allah menjanjikan pahala tanpa batas bagi orang yang bersabar. Yang ketiga, menghapus dosa. Kesabaran dalam menghadapi musibah bisa menjadi penghapus dosa dan meningkatkan derajat. Karena setiap keadaan mukmin, senang maupun susah, bernilai kebaikan jika ia bersabar dan bersyukur. Yang keempat, kunci ketaatan. Menahan diri dari maksiat dan menerima takdir Allah. Keutamaan syukur. Satu, menjaga nikmat. Syukur adalah kunci menjaga nikmat yang benar diberikan Allah. Yaitu menemukan keberkahan dan membuat itu jadi mana. Yang kedua, kesehatan mental. Menurunkan tingkat stres, meningkatkan optimisme, dan membawa kebahagiaan serta rasa syukur atas yang kecil. Yang ketiga, memperkuat iman, mengingatkan kita akan kebesaran Allah dalam setiap nikmat, mengandalkan pada kemenangan jiwa dan hubungan yang lebih dekat dengannya. Dan yang keempat, mengubah kepribadian, mencerdaskan ego dan membangun sikap menghargai orang lain, mengubah diri menjadi lebih baik dan bermanfaat. Mungkin ada yang mau bertanya dari yang sudah kami sampaikan barusan? Ya. Bagaimana caranya agar kita menjadi orang yang selalu bersabar dan bersyukur? Sebentar, coba suaranya lebih keras agar yang lain juga mendengar. Ulangi, bagaimana cara agar kita menjadi orang yang selalu bersabar dan bersyukur? Jawabannya, untuk menjadi orang yang sabar dan bersyukur, fokus pada penguatan hubungan dengan Allah, seperti doa, zikir, dan baca Quran. Mengubah cara pandang, seperti melihat hikmah dan tidak mengeluh. Melatih diri sehari-hari, seperti sedekah dan ucapkan terima kasih. Dan meneladani orang soleh, karena kesabaran dan syukur adalah latihan berkelanjutan yang menumbuhkan ketenangan batin dan kekuatan spiritual. Mungkin itu saja. Sekian dari kami kelompok 3. Mohon maaf apabila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang sudah selesai semua kelompok dalam mempresentasikan diskusinya masing-masing. Selanjutnya, sebelum kita tutup pertemuan kita kali ini,
saya akan menyimpulkan materi pembahasan kita hari ini, yaitu kesimpulannya menggapai kebahagiaan sejati bergantung pada keseimbangan sabar dan syukur. Karena sabar memberi kekuatan menghadapi ujian dan syukur membuka mata terhadap nikmat. Keduanya saling menguatkan iman, membawa ketenangan hati, kepuasan hidup, serta ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikannya kunci kebahagiaan dunia akhirat. Paham semuanya? Mungkin pertemuan kita kali ini cukup sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari dapat kita gunakan sebaik-baiknya dan bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, silahkan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqal haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Rabbil firli wa liwalidayya. Amin. Baiklah, pertemuan kita kali ini cukup sampai di sini. Semoga kita tetap sehat, untuk selalu jaga kesehatan karena perjalanan kita masih panjang, ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.